Baik, saya berikan waktu kepada Bapak Agus Yudi Gunawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan program studi sarjana. Ini memberikan motivasi bagi Anda gitu ya untuk belajar di sini. Baik, jadi di program studi matematika itu ada 3 program studi. Pertama adalah program studi sarjana S1. Itu adalah ketua prodinya saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah ada program studi magister dan doktor S1 dan S3. Jadi ada kelas saya S1 melanjutkan sekolah itu ke program magister dan doktor. Berikutnya di kami itu ada juga program studi magister pengajaran dan magister aktuaria. Magister aktuaria ini yang nanti kaitannya dengan masalah perasuransian kayak kami. Jadi program studi kami itu ada 3 program studi. Jadi saya sendiri program studi sarjana. Ya. Oke, berikutnya apa yang Anda cari di matematika kira begitu ya? Dulu barangkali saya masuk program studi matematika karena satu hal sebetulnya. Kenapa? Itu jurusan yang paling murah di ITB. Modalnya cuma kertas dan pensil. Pandangan saya waktu saat seperti itu. Tentunya sekarang mungkin akan berubah. Nah, kalau di matematika itu barangkali pandangan Anda hanya belajar rumus, kemudian bukti. Kalau dulu di SMA itu kan rumus hukum Newton 2 M sama dengan M kali A gitu kan, pokok aja dipakai rumus kemudian jalan. Nah, oleh karena itu di TPP itu beda lagi nanti. Jarang kami kuliah matematika itu langsung menggunakan rumus. Biasanya Anda mengkonstruksi dari mana, kemudian setelah itu logika berpikir yang kita uji. Makanya tidak jarang yang mereka jago-jago dulu di daerahnya itu merasa tahu di sini. Loh, kok saya yang paling bagus sekarang di sini? Mungkin tidak terlalu bagus gitu. Karena itu mungkin itu yang akan kita bukan kita ubah, tapi kita coba tanamkan cara-cara berpikir seperti apa. Jadi tidak hanya belajar rumus ataupun bukti saja kita begitu ya. Berikutnya, oke, tentu saja belajar yang lain. Kalau Anda lihat di sini, matematika itu adalah sebagai basis dari technological innovation and scientific advances. Jadi sebagai basis atau dasar dari inovasi teknologi dan juga dari studi lanjut ya, pengetahuan lanjut berikutnya. Di sisi yang lain, kalau lihat matematika juga merupakan bahasa dan sains. Jadi wajar sebetulnya kenapa di tingkat 1 itu ada basic sciences di situ. Dan itu menjadi fondasi bagi keilmuan yang lainnya atau keilmuan di tingkat-tingkat berikutnya. Berikutnya, nah kalau sudah lulus, saya bicara tentang program studi matematika. Kalau sudah lulus sarjana matematika, kita jadi mana? Sebetulnya pernyataannya adalah bisa di mana-mana, tapi juga bisa tidak di mana-mana. Ya, ada bisa di mana-mana kerjanya itu, dan juga tidak bisa di mana-mana. Tergantung pada saat ahli kuliah nanti seperti apa. Ya, kalau lihat di sini di buku ini ada urban designer, ada kemudian animator, statistician, epidemiologis, ada teacher, forensic analysis dan lain sebagainya. Jadi bisa di mana-mana. Ya, berikutnya, nah masalah-masalah apa sih sebetulnya yang biasa dikaji dengan ilmu matematika? Anda lihat di sini memprediksi iklim. Hanya mungkin bagi Anda yang berminat nanti ke meteorologi, geofisika, mau tidak mau harus punya basic matematika yang kuat. Ya. Yang berikutnya adalah bending and type Bernoulli. Itu Bernoulli itu gambar bola ya, gambar bola bermain sepak bola. Kalau Anda tendang itu, maka terjadi di situ rotasi kira-kira begitu. Itu mensimulasikan bagaimana fenomena fluida di sekitar yang berputar kali. Bagi Anda yang mau masuk penerbangan, Anda harus tahu nanti ya bagaimana fenomena fluida terjadi di pesawat. Kalau tidak, Anda terjadi flutter dan bisa patah pesawat itu. Ya, jadi perlu basic science yang kuat juga. Berikutnya adalah ini bagi mereka suka berbicara tentang yang abstrak di Big Theory. Anda juga punya model yang cukup kuat. Berikutnya adalah selain tentu saja yang diajarkan, saya kira di semua basic science itu adalah kemampuan administrasi terstruktur. Anda boleh misalkan membuat satu aturan yang satu aturan itu berbeda dengan aturan yang normal, tapi selama konsisten di situ, itu yang disebut dengan sistematis
betul kayak begitu. Berikutnya kemampuan abstrak berantara kritis, kemampuan pemecahan masalah, ya itu penting sekali. Dan juga punya kemampuan komunikasi multidisiplin. Ya, Anda diharapkan nanti masuk di ITB, Anda juga mengambil mata kuliah yang lainnya. Berikutnya di sini, nah ini kalau sedikit kurikulum di kami. Jadi ada TPB 36 SKS 16 semester, kemudian masuk sarjana, ada wajib ITB 8 SKS, Anda harus mengambil kuliah agama, kuliah kewarganegaraan, ada 2 SKS muatan manajemen, 2 SKS kuliah manajemen muatan lingkungan, gitu. Ada 100 SKS untuk penyusunan, dan yang paling penting yang saya soroti adalah ada pilihan luar sebanyak 6-12 SKS. Gunanya adalah supaya Anda bergaul dengan dunia lain selain di matematika, kira-kira begitu. Jika di jurusan lain pun sama, ya ada matematika lain pilihan yang boleh diambil di luar jurusan. Berikutnya adalah ini kalau di kami ada 5 minat. Pertama adalah aljabar, kemudian analisis dan geometri, kemudian matematika kombinatorika, tentang permutasi, tentang kombinasi, tentang network analisis dan lain sebagainya. Di sini kemudian ada statistika, kemudian sudah kenal teori uang, data dan sebagainya, dan berikutnya matematika dan keuangan. Di sini adalah bidang-bidang terkait dengan applied mathematics dan juga industrial matematika keuangan sekarang lagi booming. Orang ingin masuk di bidang matematika keuangan, tetapi ilmu dasarnya kuat. Berikutnya adalah, nah ini kalau sudah lulus sarjana matematika kira-kira kerjanya di mana saja? Ini data angkatan 2007, berarti sudah sekitar 8 lulus berarti 2011. Jadi sekitar 4 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Kalau Anda lihat, kalau program studi sarjana matematika itu sebagian besar masih di bidang jasa keuangan asuransi. Ada di konsultan keuangan, ada di jasa keuangan, ada di perbankan dan sebagainya. Sebagian besar, tengahnya lebih. Itu lulusan kita bekerja di bidang industri jasa keuangan. Di sisi yang lain, bidang pendidikan, jadi guru, jadi dosen, maupun di bidang informasi dan komunikasi, di bidang IT. Berikutnya adalah, nah kalau kita lihat, ambil sumber itu adalah dari satu Wall Street Journal tahun 2009. Kalau kita lihat, ini maksudnya the best itu bukan karena gajinya paling tinggi, tapi dilihat dari yang lain, dari misalkan lingkungan kerjanya, tingkat stresnya dan lain sebagainya gitu ya, dari pendapatannya juga, dari keluarganya seperti apa. Tahun 2009 itu matematisian dan statistisian itu 3 terbesar, ya. Kalau kita lihat di tahun berikutnya, tahun 2013 dan 2013, maka aktuaris itu nomor 1. Ini di Amerika berarti ya. Aktuaris itu nomor 1. Kemudian matematika nomor 18, statistika nomor 20. Ya, reporter itu paling jelek 200. Ya, wartawan itu paling jelek dalam ini. Bukan dari hanya gaji ya, tapi ada yang lain kayak tadi. Berikutnya di tahun 2014 itu matematika menjadi nomor 1. Berikutnya nomor 3 statistika, fisikawan, dan aktuaris nomor 3. Nah, kenapa demikian? Nah, ini deskripsinya. Jadi mereka membuat kalau kita itu artinya kemudian auto itu ada seperti apa ini kriteria-kriterianya. Iya, maka matematika nomor 1, nomor 2 adalah profesor universitas, nomor 200 itu adalah paling jelek. Tapi nomor berapa di sini? Nomor 151. Mungkin karena dia harus sinetronnya di tiap hari gitu kan, nggak stresnya paling tinggi. Dia nomor 1 tapi nomor 1. Nah, kenapa demikian? Salah satunya adalah bahwa zaman sekarang ini ada zaman dengan age of big data. Datanya suka membuat tentang prediksi iklim informasi, datanya itu luar biasa besar. Ya, kalau ada bicara tentang prediksi perilaku customer, ada bicara tentang data itu. Oleh karena itu, pada age of big data ini diperlukan kemampuan tadi, problem solving, dan sebagainya. Oleh karena itu, kenapa matematisian menjadi penting? Ya, baik, ini sebagai penutup.
Saya kutip pernyataan sponsor kami di MUN, duelan student, artinya apa? Dunia itu adalah matematika. Dan dari A to Z semuanya membuat matematika. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.